Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, tim 3A akan mempresentasikan proyek kami berjudul Inovasi Energi Baru Biogas sebagai pembangkit listrik pada prototipe skala kecil berbasis IoT dan kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitria dengan NIM 1080725000025. Perkenalkan, saya Agni Nurmala Setiawati, NIM 10872500146. Dan saya Dinda Rizky dengan NIM 1080725000005. Kemudian di sini ada list of content. Untuk yang pertama yaitu latar belakang kenapa kami membuat ini, kemudian rencana prototipe, ilustrasi, alat dan teknologi, dan yang terakhir anggaran. Nah, yang pertama, latar belakang kami membuat produk ini karena pengelolaan limbah kotoran sapi di peternakan masih banyak dilakukan secara tidak tepat. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta berdampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Padahal, kotoran sapi memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan berupa biogas. Kotoran sapi per hari mampu menghasilkan sekitar 2 meter kubik biogas yang setara dengan kebutuhan memasak satu keluarga selama 3 jam. Potensi ini menunjukkan bahwa limbah peternakan dapat dimanfaatkan menjadi energi yang bernilai guna tinggi. Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada energi fosil yang bersifat tidak terbarukan dan berdampak buruk bagi lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya inovasi energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan biogas sebagai pembangkit listrik skala kecil berbasis IoT dan AI. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan optimasi produksi biogas secara real-time sehingga dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Next. Selanjutnya, rencana prototipe kami yaitu dikembangkan pembangkit listrik biogas skala kecil yang dirancang untuk memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan baku utama. Sistem ini terdiri dari digester biogas sebagai tempat fermentasi bahan organik yang dilengkapi dengan sensor suhu, tekanan, dan pH untuk memantau kondisi proses produksi biogas secara real-time. Data dari sensor digunakan untuk memastikan proses fermentasi berlangsung dalam kondisi optimal. Next. Lalu dari gambar di sini yaitu terdapat proses konversi biogas menjadi listrik berbasis teknologi pintar dimulai dengan pemantauan sensor IoT dengan microcontroller ESP32 yang menggunakan metode machine learning, khususnya yaitu ANN atau Artificial Neural Network, terhadap parameter fermentasi di dalam digester dan kualitas permunian gas secara real-time, yang kemudian dioptimalkan oleh AI atau kecerdasan buatan untuk memastikan produksi metana maksimal. Gas bersih tersebut digunakan sebagai bahan bakar generator di mana AI berperan melakukan pemeliharaan prediktif pada mesin dan mengatur distribusi beban listrik secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi serta mencegah kerusakan sistem. Lalu sistem ini akan menghasilkan output berupa informasi, kondisi biogas, pengendalian proses otomatis, dan output daya listrik dari generator, didukung oleh MQTT, Node-RED, dan Firebase untuk komunikasi manajemen visual dan penyimpanan cloud. Kemudian ada alat dan teknologi. Untuk alat yang pertama yang digunakan yaitu microcontroller ESP32. Kemudian ada sensor suhu, sensor tekanan, sensor pH atau pH. Kemudian protokol komunikasi MQTT, platform Node-RED. Kemudian ada database Firebase, library TensorFlow, machine learning, artificial neural network atau
ANN, dan Fuzzy Logic Controller, serta Rule-Based System. Next. Kemudian ada dana anggaran yang kami ajukan, yaitu yang pertama, peralatan yang kami sudah sebutkan, dari sumber dana Belmawas sebesar Rp2.560.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp1.402.000. Kemudian yang kedua yaitu bahan habis pakai dari sumber dana Belmawa, yaitu sebesar Rp2.603.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp1.250.000. Lalu yang ketiga, sewa dan jasa. Sumber dananya berasal dari Belmawa sebesar Rp780.000, kemudian dari perguruan tinggi yaitu Rp590.000. Kemudian yang keempat yaitu transportasi dari sumber dana Belmawa sebesar Rp105.000 dan perguruan tinggi juga sama yaitu sebesar Rp105.000. Kemudian yang untuk dana lain-lain dari Belmawa sebesar Rp345.000 dan dana dari perguruan tinggi sebesar Rp256.000. Maka jumlah dana yang kami ajukan dari Belmawa yaitu sebesar Rp5.193.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp3.403.000 dan dijumlah adalah Rp9.996.000. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih, guys. Terima Bye-bye. kasih.